Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bedowi dari MI Manbaul Ulum Gejogjati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi kalimat majmu' bertingkat sebab akibat di kelas 5 MI Manbaul Ulum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sudah. Saya terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai, ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah, sekarang saya absen terlebih dahulu. Ahmad Abi Ibrahim, Hadir. Bintang Puspita Sari, Dewi Egi. Hadir. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk siswa semuanya saya minta berdiri. Semuanya berdiri kembali. Sebelum pelajaran dimulai, silakan bukunya dikeluarkan semua. Materi hari ini kelas 5 bab 7, sayangi bumi. Kalimat di sini adalah kalimat majmu' bertingkat. Yang dijelaskan adalah tentang sebab akibat, ya. Sebab akibat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat menjelaskan definisi kalimat majmu' bertingkat dengan bahasa sendiri. Yang pertama, ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri-ciri kalimat majmu' bertingkat yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majmu' bertingkat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Itu yang ketiga. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh kalimat majmu' bertingkat yang menyatakan hubungan sebab akibat. Yang terakhir, peserta didik dapat menggunakan kondisi atau kata penghubung yang tepat dalam kalimat majmu' bertingkat sebab akibat. Sebelum pelajaran dimulai, saya mau bertanya sama anak-anakku semua. Anak-anak, siapa yang pernah kehujanan saat bermain? Saya. Apa penyebab dari kehujanan tersebut? Sakit. Bisa sakit, demam, masuk angin, kedinginan. Oke, sekarang saya kira anak-anak sudah paham apa yang dimaksud dengan
tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang anak-anak bisa fokus menyimak video yang ada di depan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat. Kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Kedua kalimat ini digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat. Di antaranya yang menyatakan hubungan syarat tujuan, sebab, akibat, alat, dan perbandingan. Pada kesempatan ini kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab dan akibat. Contoh kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Perhatikan contoh-contoh kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat berikut ini. 1. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Induk kalimat pada kalimat nomor 1 adalah tanaman ini kekurangan air. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 1 adalah sehingga menjadi layu. Sebab pada kalimat nomor 1 adalah tanaman ini kekurangan air. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 1 adalah sehingga menjadi layu. 2. Tanaman itu dipupuk secara teratur maka pertumbuhannya baik. Induk kalimat pada kalimat nomor 2 adalah tanaman itu dipupuk secara teratur. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 2 adalah maka pertumbuhannya baik. Sebab pada kalimat nomor 2 adalah tanaman itu dipupuk secara teratur. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 2 adalah maka pertumbuhannya baik. 3. Hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Induk kalimat pada kalimat nomor 3 adalah hutan menjadi gundul. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 3 adalah karena adanya penebangan liar. Sebab pada kalimat nomor 3 adalah karena adanya penebangan liar. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 3 adalah hutan menjadi gundul. 4. Suasana di perumahan ini sejuk sebab banyak ditanami pepohonan. Induk kalimat pada kalimat nomor 4 adalah suasana di perumahan ini sejuk. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 4 adalah sebab banyak ditanami pepohonan. Sebab pada kalimat nomor 4 adalah sebab banyak ditanami pepohonan. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 4 adalah suasana di perumahan ini sejuk. 5. Para siswa datang tepat waktu karena akan diadakan upacara bendera. Induk kalimat pada kalimat nomor 5 adalah para siswa datang tepat waktu. Sedangkan anak kalimat pada kalimat nomor 5 adalah karena akan diadakan upacara bendera. Sebab pada kalimat nomor 5 adalah karena akan diadakan upacara bendera. Sedangkan akibat pada kalimat nomor 5 adalah para siswa datang tepat waktu. Demikian penjelasan tentang kalimat majemuk bertingkat sebab akibat. Terima kasih telah menonton. Anak-anak sudah paham video yang saya sampaikan tadi itu? Sudah paham? Apa perlu dijelaskan? Jadi saya jelaskan kembali terkait masalah video yang saya tayangkan tadi itu. Jadi di sini kalimat majemuk bertingkat ada beberapa jenis kalimat majemuk. Di antaranya yang menyatakan hubungan syarat, tujuan, sebab, akibat, dan perbandingan. Pada kesempatan ini kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat. Di antaranya adalah sebab dan akibat. Contoh di sini kalimat majemuk bertingkat ada sebab dan ada akibat. Saya tanya sama anak-anak semuanya. Di sini ada sebab dan akibat. Di sini ada contoh. Yang menunjukkan sebab itu yang mana? Tanaman ini kekurangan air. Berarti induk kalimat. Itu yang dimaksud dengan sebab. Yang dimaksud dengan akibat sehingga menjadi layu. Itu anak kalimat. Itu yang ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Mana kedua? Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tanaman itu dipupuk secara teratur, maka pertumbuhannya akan baik.
Kalau teratur maka akan baik. Di sini ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Yang pertama, induk kalimat. Contoh, tanaman itu dipupuk secara teratur. Itu yang dimaksud dengan sebab. Akibatnya apa? Akibatnya maka pertumbuhan akan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, contoh yang ketiga, hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Nah, siapa biasanya kalau penebangan liar itu? Orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Maka dari itu kalau kita itu hidupnya misalnya ada hidupnya tuh di wilayah pergunungan, kalau bisa jangan digundulkan ya. Jadi contoh yang ketiga ini, induk kalimatnya di sini adalah menunjukkan hutan menjadi gundul, berarti akibat. Yang kedua, anak kalimat karena adanya penebangan liar. Sekarang yang keempat, contoh yang keempat, suasana perumahan ini sejuk sebab banyak ditanami pepohonan. Saya tanya sama kamu semuanya, rumah kamu kalau banyak pepohonan sejuk apa tidak? Sejuk. Kalau rumah kamu itu banyak pepohonan, satu, rumah menjadi sejuk, hidup kita akan tenang. Ya, kalau rumah kita itu sejuk, banyak pepohonan. Induk kalimat di sini adalah suasana di perumahan ini sejuk, akibat ya. Anak kalimat karena apa? Kok sejuk? Sebab banyak ditanam pepohonan. Itu yang keempat. Yang terakhir, kelima. Yang kelima, contoh yang kelima, para siswa datang tepat waktu karena akan diadakan upacara bendera. Biasanya kalau pas pada waktu upacara bendera itu hari apa? Hari Senin. Anak-anak datang tepat waktu karena untuk mempersiapkan upacara bendera. Jadi pagi-pagi itu sudah siap ya, untuk berangkat ke sekolah takut lambat. Di sini induk kalimatnya para siswa datang tepat waktu. Itu adalah akibat. Sebabnya karena akan diadakan upacara bendera. Bagaimana Nana? Dari contoh pertama, dari awal sampai akhir ini, maksudnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Apakah sudah paham apa belum? Sudah paham. Ya, sudah paham. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Nantinya di tugas kelompok saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti setiap kelompok berdiskusi dan tugasnya itu dikerjakan. Kalau nanti sudah selesai, saya minta ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Ini tugas kelompoknya saya berikan 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Jadi
tugas yang ada di lembaran itu silakan didiskusikan ya sama kelompoknya. Nama. Jangan lupa nama ya. Nama. Kelompoknya dikasih nama. Terus ya. Jangan diam saja. Ya. Setiap kelompok itu yang namanya kerja kelompok. Kita tetap partisipasi ke soalan yang diberikan tadi itu. Kalau memang ada kendala terkait masalah soal, silakan ditanyakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Alhamdulillah, kalau tugas kelompoknya sudah selesai. Setelah ini saya mau menunjuk 2 dari setiap kelompok. Cuma 1 anak yang maju nanti ya, ketua kelompoknya. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Sekarang saya minta untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan ke depan untuk menjelaskan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. 1. Manakah dari kalimat berikut yang menunjukkan hubungan sebab akibat? Beri tanda tentang pada jawaban yang benar. Adik sedang belajar di kamar. Ibu pergi ke pasar membeli sayur. Karena lupa membawa payung, aku kehujanan. Kakak suka membaca buku cerita. Jawaban yang benar menurut kelompok saya adalah karena lupa membawa payung, aku kehujanan. Kelompok 3. Dari soal yang dibacakan tadi dari kelompok 1. Yang pertama, manakah dari kalimat berikut yang menunjukkan hubungan sebab akibat? Katanya dari kelompok 1, jawaban yang benar itu adalah karena lupa membawa payung, aku kehujanan. Kalau menurut dari kelompok 3, betul apa salah ini? Betul. Yang nomor 2 silakan dibaca. Lengkapilah kalimat berikut dengan konjungsi yang tepat. Andi tidak masuk sekolah karena sakit. Berarti jawaban karena dari kelompok 1 yang menyangga dari kelompok 3. Jawaban karena betul apa salah? Betul. Karena. Yang ketiga, Tentukan induk kalimat dan anak kalimat dari kalimat berikut. Jika kamu rajin belajar, kamu akan pintar. Induk kalimat. Kamu akan pintar. Anak kalimat. Jika kamu rajin belajar. induk kalimat katanya dari kelompok 1. Induk kalimatnya kamu akan pintar. Itu akibat. Kalau menurut dari kelompok 3, betul apa salah? Betul. Betul. Kenapa kok betul? Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalimat induk kalimat. Yang kedua, anak kalimat. Jika kamu rajin belajar, itu yang dimaksud dengan sebab. Silakan dibaca lagi yang keempat. Buatlah 2 kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan sebab akibat dengan menggunakan kata sehingga. 1. Hujan terus deras sehingga sungai meluap. 2. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Kalau menurut dari kelompok 3, apakah ada tanggapan atau tidak? Ada. Kalau ada silakan disebutkan tanggapan apa? Yang mana? Jalanan macet sehingga kami terlambat datang. 2. Sampah menumpuk sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Silakan lanjut ke nomor 5. Apa yang menjadi akibat dari kalimat berikut? Petani gagal panen karena musim kemarau panjang. Akibatnya petani gagal panen.
Bagaimana? Betul ya. Sekarang untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kembali ke kelompok selanjutnya. Yang saya tunjukkan kelompok 4. Nanti kelompok 4 yang maju, yang menyangka adalah kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, yang pertama. Yang pertama, tuliskan 2 contoh preposisi yang biasanya digunakan dalam kalimat sebab akibat. A. Maka. B. Sebab. Jadi di sini ada 2. Yang pertama maka, yang kedua adalah sebab. Betul apa salah untuk menurut dari kelompok 2? Betul. Apakah dari kelompok 2 bisa menanggapi soal yang lain? Ada. Apa? Silakan dibaca. Gambar A karena B sehingga. A karena B sehingga. Betul. Sekarang yang nomor 2 silakan dibaca. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat majemuk bertingkat yang benar. Membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Penyusunan kalimat yang ada di sini ternyata disusun adalah yang pertama, buang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Betul apa salah? Betul. Ya, yang ketiga silakan dibaca. Lampu mati banyak nyamuk. B. Gabungkan kedua kalimat tersebut menjadi satu kalimat yang baik. Bertingkat yang menyebabkan hubungan sebab akibat. Karena lampu mati banyak nyamuk. Di sini kalimat karena lampu mati banyak nyamuk. Apakah menurut dari kelompok 2 kalimat dari karena lampu mati banyak nyamuk itu apakah sudah tersusun apa tidak antara kalimat sebab dan kalimat akibatnya? Sudah tersusun apa tidak? Sudah tersusun? Sudah tersusun. Tanggapan lain kalau menurut dari kelompok 2 apa? Lampu mati sehingga banyak nyamuk. Lampu mati sehingga banyak nyamuk. Lampu mati sehingga banyak nyamuk. Ya, betul. Sekarang bacakan lagi di nomor 4. Berikan tanggung jawab pada anak kalimat dalam kalimat berikut. Karena ada rapat penting. Karena ada rapat penting. Lanjut ke nomor 5. Buatlah sebuah kalimat majemuk bertingkat tentang kebersihan lingkungan. Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, maka udara akan menjadi segar dan sehat. Jadi kalimat di sini dari kelompok 4, hasil dari kelompok 4 dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, maka udara akan menjadi segar dan sehat. Kalau menurut dari kelompok 2, betul apa salah? Betul. Apakah ada tanggapan lain? Ada. Ada. Apa? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Menjaga. Kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Nah, jadi dari kelompok 5 sudah bisa menyelesaikan tugasnya, dan yang menanggapi dari kelompok 2 alhamdulillah sudah bisa. Sekarang untuk kelompok 4 silakan duduk kembali. Aplaus untuk kelompok 4 dan kelompok 2. Alhamdulillah tugas kelompoknya sudah selesai. Sekarang saya akan mengukur kemampuan anak-anak semuanya. Saya akan memberikan tugas mandiri. Tidak boleh untuk ke teman saya. Ini. Sudah. Di sini tugas kuis. Ya, kuis. Jadi anak-anak nanti
akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama adalah apa akibat utama dari penggundulan hutan? Kamu tinggal menjawab A. Kamu tulis, berarti tulisannya nanti begini ya. Berarti misalnya di sini kan ada A, B, C. Kalau misalnya A, berarti kamu tinggal coret A. Ya. Dan yang kedua juga ada A, B, C. Jadi kamu tinggal menjawab mana yang betul. Misalnya yang betul adalah B, berarti kamu tinggal kasih lingkaran B dan seterusnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini apa bacaannya ini? Polusi udara sering terjadi karena ini menunjukkan bahwasanya A, pemakaian kendaraan bermotor berlebihan, itu A. Yang B, pemanfaatan energi terbarukan. C, penanaman pohon secara massal. Dari polusi udara sering terjadi karena apa? A, apa B, apa C? Sudah. Sekarang nomor 3. Yang ketiga adalah kata penghubung, sehingga digunakan untuk yang pertama menunjukkan akibat dari suatu peristiwa. Misalnya yang ini betul, misalnya tinggal coret A, betul. Tapi jangan lupa ditulis semua ABC-nya ya, ditulis semua ABC-nya. B, menyebutkan penyebab. C, menghubungkan dua gagasan yang setara. Sudah? Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4, berikut mana yang termasuk kata konjungsi yang sebab akibat? A, sehingga. B, adalah. C, bagaimana? Jadi dari kalimat 3 di sini mana yang betul jawaban dari nomor 4? Silakan dikerjakan. Sudah. Sekarang lanjut ke nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Yang nomor 5 adalah dalam kalimat, jika kamu rajin belajar, kamu akan pintar. Manakah yang merupakan induk kalimat? Yang menunjukkan induk kalimat itu yang mana? Apakah yang jika? Apakah yang kamu? Apakah yang kamu makan? Yang kamu akan pintar? Yang mana yang menunjukkan induk kalimat? Dari kalimat yang saya jelaskan tadi itu ada kalimat, ada 2. Kalimat sebab dan kalimat akibat. Nah, dari kalimat sebab dan akibat di sini ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Jadi ada 2 di situ. Silakan dikerjakan yang nomor 5. Kalau sudah silakan lembar tugasnya dikumpulkan. Tugas mandiri sudah selesai semua. Apakah sudah paham apa belum? Kita akan melanjutkan evaluasi pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan dari awal. Siswa dapat memahami pembelajaran lewat video, pembelajaran tentang sebab akibat yang tadi sudah kita menyaksikan semua videonya. Siswa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dalam kelompok. Itu yang namanya kelompok
Yang tadi tugas Oh. tugas kelompok. Kemampuan siswa dalam mengidentifikasikan ciri-ciri kalimat majmuk bertingkat sebab akibat. Sudah. Kemampuan siswa dalam menentukan induk kalimat dan anak kalimat. Kemampuan siswa dalam menggunakan konstruksi yang tepat dalam membuat kalimat sebab akibat. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah anak-anak sudah melaksanakan kegiatan belajar mulai dari awal sampai akhir. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Sebelum meninggalkan pelajaran atau meninggalkan kelas, terlebih dahulu untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan doa dimulai. Berdoa mulai. Bismillah.